Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Ini udah akhir bulan banget. Mohon maaf teman-teman, akhir-akhir ini tuh aku upload videonya sehari sekali ya. Tapi aku juga berharap nih pada diri aku sendiri, mulai besok dan seterusnya bisa rutin upload sehari 2 kali lagi. Karena tuh hari ini aku tuh ngerasa greges banget pasca suami aku sakit itu ya teman-teman. Terus aku kayak konsen buat ngerawat, kayak kecapean, ujung-ujungnya malah jadi aku yang meriang. Dan hari ini tuh kayak berasa aku tuh kayak bisulan gitu di dalam telinga, nggak tahu di telinganya atau di area telinganya gitu ya. Udah sempet aku kasih salep gitu sih, tapi tuh kayak gregesin, nyeri gitu loh sebadan badan. Terus kayak ya nggak enak lah ya teman-teman, pasti tahu rasanya bisulan, agak demam juga. Tapi nanti kalau misalnya memang tetap seperti ini, aku mau minum paracetamol. Nah teman-teman, hari ini juga aku ada kegiatan belanja di Mang Sayur. Karena tuh stok bahan makanan di rumah aku habis, dan kebetulan kemarin Mang Sayurnya tuh nggak ngidernya baru hari ini, jadi sekaligus aku belanja ya. Tadinya pengen belanja 100.000 untuk seminggu untuk mencoba gitu, cuman tuh ini udah diserbu ibu-ibu, jadi kayak barang bawaan Mang Sayurnya tuh terbatas. Terus juga alhamdulillahnya aku masih ada beberapa stokan protein hewani di rumah, jadinya mungkin kali ini tuh aku banyakan beli bumbu sama sayur mayur, terus protein nabati. Karena kemarin suami aku sempat sakit juga, makanya tuh stokan buah juga masih ada. Hari ini aku tunda dulu gitu untuk beli buahnya. Nah ini aku udah selesai teman-teman. Di sini memang mukanya pucat karena memang udah berasa kayak bisulan itu dari kemarin sore. Ini udah di rumah dan aku bongkar belanjaan aku. Ada kacang panjang, aku beli setengah ikat dan setengahnya lagi tuh udah aku masak ya pagi-pagi. Terus ada cabai rawit juga. Ini nggak tahu ya harganya berapa sih, 5.000 apa gimana. Kemarin sempat agak turun apa sekarang naik lagi. Tadi pesennya cuma sebungkus karena biasanya tuh agak lumayan, tapi dikasih 2 bungkus. Terus ada tempe sebenarnya aku beli 2, tapi yang satu udah kemasak pagi hari buat sarapan dan bekal gitu. Terus ada bawang putih, tahu kulit, kol, kentang yang udah dikupas, pare, wortel, gembus, ada rebon dan juga bakso. Nah udah segitu aja belanjaanku tuh, totalnya 45.000. Kayaknya tuh bisa untuk stok 2 harian gitu ya, 2 atau 3 hari. Karena di kulkas nih masih ada stok telur yang waktu itu aku beli ya di minimarket. Terus juga minimarket lokal sih, harganya murah. Terus juga ada ayam filet. Jadi kapan hari aku pesen ayam filet 1 kilo di tetangga dan masih ada stokannya. Jadi alhamdulillah ya bisa untuk tambah-tambah stok protein. Terus ikan tongkol juga belum sempat aku olah karena kemarin suami aku sakit, jadi agak ngeblank gitu untuk memasak. Sebenarnya masih tetap memasak sih teman-teman, kayak menu-menu yang nggak pedes gitu ya untuk suami. Terus ini juga masih ada jeruk yang adik ipar aku bawa waktu nengok suami aku sakit. Jadinya stokan buahnya masih ada ya, jadi aku pending dulu. Ada rambutan juga. Terus waktu itu kan ada pisang gitu 1 sisir ya, cuman ada yang udah dimakan, udah ada buat suguhan teman-teman suami aku pas datang ke sini. Terus masih banyak, terus aku bawain ke kakak ipar aku aja. Nah ini aku salin cabenya, berhubung cabai keriting merahnya masih ada, jadi aku belinya cabai rawit. Biasanya tuh si Mang Sayurnya tuh kayak ngebungkusin cabai tuh 5.000 harganya, kayak bawang juga antara 4.000, 5.000, 6.000 di sekitar harga situ sih. Terus juga padahal tuh pas hari apa gitu ya, berapa hari yang lalu aku beli cabai udah agak lumayan banyak seplastiknya, tapi ini agak sedikit lagi, terus dikasih 2 bungkus. Kemudian ada kol juga. Ini kol biasanya tuh aku masak buat kayak campuran bakmi atau misalnya buat lalap atau bikin bakwan gitu ya teman-teman. By the way teman-teman, aku pas voice over ini tuh kayak keringet dingin aku pada bercucuran. Aduh, kayaknya nanti aku harus minum obat penurun demam gitu ya, karena nggak tahu kenapa ya tiba-tiba bisulan aja gitu di telinga.
Terus ini ada kentang, wortel, ya ini mah bisa untuk perkedel, bisa untuk sop gitu ya. Karena aku juga ada beli bakso kan, biar segar kayak kemarin juga suami aku bikinin bakso gitu karena aku ada order tahu bakso gede-gede banget di mantan tetangga aku. Lumayan buat booster dia karena biar cepet pulih ya. Suami aku udah berangkat kerja dari kemarin sih. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan gak ada kendala sakit lagi. Ini pare aku beli karena memang udah lama nggak beli pare. Pare tuh biasanya harganya di sekitar 5.000 atau 6.000 deh seplastiknya. Kalau tempe itu antara 2.500 atau 3.000. Si tahu kulitnya itu biasanya 2.000 atau 2.500. Untuk bawang putih biasanya sama di sekitar 4.000, 5.000 atau 6.000. Nah, wortel tuh katanya lagi mahal karena sebiji itu 2.000. Jadi ya udahlah ya. Ini bakso biasanya harganya di 6.000. Karena biasanya tuh mang sayur pas ngejumlahin atau totalan belanja itu di dalam hati teman-teman, jadi aku tuh kayak nggak enak gitu kalau nanya ini berapa karena banyak ibu-ibu juga. Tapi sih aku percaya banget harganya tuh lumayan terjangkau lah, masih ramah di kantong, khususnya untuk keluarga kecil ya seperti aku yang masih beranggotakan 2 orang. Untuk budget anggaran belanja mingguan sendiri di rumah tangga aku itu 150.000 per minggu. Teman-teman udah mencakup semuanya ya, sayur, protein, buah, bumbu gitu. Cuman biasanya memang aku belanjain secukupnya dulu. Nanti kalau misal untuk 2 hari atau 3 hari, kalau di tengah jalan habis ya aku belanja lagi. Karena menurut aku ini lebih efektif gitu. Jadi kayak pas mau masak juga sesuai dengan keinginan saat itu gitu ya, jadi nggak terlalu lama pas food prep juga. Kadang-kadang tuh kayak pas kebanyakan belanjaan aku suka mager buat food prep, terutama kayak nyiang-nyiangin sayuran terus ngebersihin proteinnya gitu lah teman-teman. Kebetulan juga kayak suami aku juga terbatas suka proteinnya, paling kayak ayam tuh bagian dada, makanya tuh kayak fillet ayamnya tuh aku pesen di tetangga ya, kayak khusus yang fillet, jadi nggak usah kayak buang-buang tulangnya. Dan lumayan hasilnya tuh banyak, kayak aku beli sekilo tuh waktu itu bisa untuk bikin crispy stick, terus juga kayak untuk suguhan makan teman-teman suami aku pas ke rumah, sama adik ipar dan kakak ipar aku pas ke rumah gitu, jadi buat makan siang bikin geprekan. Nah ini belanjaan aku ada pare, kacang panjang, terus daun soto belanjaan yang lalu belum kemasak, terus ada bakso juga, rebon, jeruk dari adik ipar aku, ayam fillet sisaan waktu itu aku beli di tetangga, ada cabai rawit yang aku beli hari ini, cabai keriting sisaan belanjaan lalu, ada kol juga yang aku beli, kentang, wortel, bawang putih, tempe, dan gembus. Untuk telur pun aku ini beli pas kapan hari ya teman-teman, pas di minimarket lokal itu. Ikan tongkolnya pun sama, ini sisaan dari waktu terakhir aku belanja mingguan itu loh. Hari ini belanjanya cuma habis 45.000, tapi karena berhubung stokannya masih ada beberapa, jadi lumayan bisa untuk menghemat gitu ya. Ini kayaknya bisa untuk 3 hari atau 2 hari ke depan deh. Nanti kalau habis lagi ya belanja lagi. Untuk saat ini aku belum bisa kayak belanja di pasar atau di kios sayur yang lengkap itu loh. Kayak di Mang Sayur aja tuh menurut aku udah sangat membantu, karena memang rata-rata tuh mayoritas yang tinggal di perumahan aku tuh kayak ibu-ibu muda. Jadi kayak anggota keluarganya tuh baru sedikit gitu, kayak cuman baru 2 orang, 3 orang, paling banter tuh 4 orang gitu loh di rumah. Jadi masih langganan banget tuh sama Mang Sayurnya. Tapi nih untuk sekiranya teman-teman di sana yang anggota keluarganya mungkin lebih dari 2 atau lebih dari 3 orang dan lebih efektif belanja di pasar, belanjalah di pasar. Jadi itu belanjanya senyamannya aja ya teman-teman. Kalau misal lebih nyaman belanjanya juga seminggu sekali, mungkin food prepnya bisa untuk seminggu ke depan ya nggak apa-apa. Ibaratnya tuh budgeting itu sesuai dengan kenyamanan masing-masing dan kondisi masing-masing rumah tangga aja ya. Yang penting kita nyaman, bisa tetap menghemat, terus menjalaninya pun dengan happy dan enjoy. Ini tuh aku mulai rapihin belanjaan aku yang udah aku food prep untuk aku masukin ke dalam kulkas ya teman-teman. Untuk telur tuh dari kemarin belum sempat aku cuci, jadi masih aku simpan dalam suhu ruang. Tapi niatnya nanti kalau udah aku cuci, aku tirisin baru simpan dalam kulkas. Tujuannya supaya kualitas telurnya tuh tetap bagus, jadi nggak gampang encer ya. Jadi kuning telurnya tuh tidak menyatu dengan putih telurnya. Dan
Nah ini aku mulai susun-susun. Kulkas aku tuh jarang banget yang bener-bener full banget gitu ya teman-teman, karena memang ya aku belanjanya senyamannya aja. Terus juga karena cuma 2 orang sih, jarang banget juga nyetok kayak bahan kayak makanan mateng di kulkas. Itu cuma kayak buat bahan-bahan mentah aja. Lanjut kegiatan terakhir, ini aku mau beresin dapur. Ya Allah, pasca suami aku sakit memang kan aku belum bisa maksimal dalam bersih-bersih dan beres-beres rumah ya teman-teman, karena memang lumayan capek. Jadi aku nggak mau maksain diri, aku pun nyicil atau mipil gitu ya kerjain pekerjaan rumah tangga aku. Biar akunya nggak terlalu yang ngedrop juga kondisinya ya, sakit-sakit sedikit, meriang-meriang sedikit itu wajar ya, karena merawat orang sakit tuh biasanya justru yang merawat kadang-kadang ujung-ujungnya yang ikutan sakit gitu. Tapi alhamdulillah sini masih bisa dibawa kegiatan. Jadi kayak cucian piring, cucian baju gitu aku tuh kerjain pelan-pelan banget. Pokoknya dipipil, jangan sampai diforsir, karena kayak ini tuh energinya belum full gitu ya. Masih butuh kayak istirahat, tidur siang. Makanya tuh aku untuk beberapa hari ini kayaknya tuh uploadnya cuma sehari sekali gitu ya. Tapi nanti mungkin setelah kondisi suami aku fit banget, udah yang bisa ngurusin sendiri gitu ya, udah kerjanya udah lancar, mungkin insya Allah aku usahain upload videonya sehari 2 kali. Untuk sekarang ini ya alhamdulillah udah sembuh, tapi masih dalam masa pemulihan. Kayak aku tuh ngebooster banget dari segi makanannya, vitaminnya gitu. Bahkan tuh kadang karena aku capek gitu ya teman-teman, untuk pertama kali pas pulang dari rumah sakit sih aku sempet kayak bikinin makanan terus cemilan-cemilannya. Tapi untuk saat ini cemilannya aku orderin aja ke tetangga atau ke temen aku yang jualan, biar akunya juga nggak terlalu capek. Terus ada booster makanan juga di rumah supaya itu cepet sembuh, karena biasanya tuh orang kalau habis sakit nafsu makannya mulai bertambah gitu ya, untuk kayak mengganti energi yang udah kebuang pasca sakit, terutama tuh kayak yang demam tinggi itu tadinya. Sekarang sih alhamdulillah udah enggak. By the way, ini udah di penghujung bulan banget, bulan Januari, Masya Allah. Besok udah mulai Februari ya, dan kayaknya tuh dari Februari ke Ramadan udah deket banget. Dan di daerah aku tuh tiap sore sekarang udah ada tadarus, anak-anak pada ngaji. Kayak vibes-nya tuh bener-bener berasa banget Ramadannya. Kemarin tuh banyak yang komen katanya Mbak Dama kangen kegiatan pas Ramadan. Pas bikin jualan gitu ya, baik kue kering lebaran maupun parsel lebaran. Insya Allah ya nanti teman-teman kalau memang waktunya sempet, aku usahain untuk aku videoin, aku sharing ke teman-teman kegiatan aku saat Ramadan, terutama ngurusin jualan ya, karena pas Ramadan itu aku biasanya jualan kue kering, terus juga jualan parsel lebaran gitu. Jadi mungkin nanti kegiatannya memang agak sedikit padat. Tapi meskipun mungkin kegiatan aku pas Ramadan itu agak disibukkan dengan kegiatan jualan, aku tuh berharap banget Ramadan ini tuh aku bisa menjalani dan memanajemen waktu aku dengan seimbang, sehingga tuh aku nggak hanya disibukkan di kegiatan jualan, tapi juga dengan ibadahnya. Karena dari Ramadan tahun kemarin ke belakang itu ibadahnya tuh kayak kurang maksimal karena bener-bener sibuk. Siangnya biasanya aku tuh bikin kue ya, kue kering gitu. Terus jam 4 sore aku mulai kayak masak buat buka puasa. Nanti tuh setelah Isya aku biasanya tuh kayak mulai rangkai-rangkai parsel pesanan, parsel lebaran gitu teman-teman. Jadi kayak kurang banget deh ibadahnya di bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan Ramadan kali ini kita semua sampai sehat, selamat, diberikan rezeki, kecukupan, rezeki, kelancaran urusan juga ya untuk bisa beribadah dengan lancar. Teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Aku berharap apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. Aku mohon maaf juga ya bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terus juga aku mau ucapkan terima kasih banyak atas doa baik dan supportnya selama ini, masukan, kritikan, dan saran-sarannya, dan juga interaksi dari teman-teman semua. Insya Allah kita ketemu di next video ya. Assalamualaikum, bye.